Paspor tuh berapa bikinnya? Paspor itu 100 real kan, Terus Kang. real. 100 real. Yang biasa ya, Kang ya. Emang ada yang luar biasa? Ada. Apa? Iya, nanti saya antar ke KBRI buat perpanjangan paspor asal bayar ke saya 500 real. Bohong. Nggak ada ya. Warga negara kita di Saudi tidak dibayar gajinya, bahkan mendapat kekerasan fisik misalnya. Itu kita bisa lapor ke KBRI nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jumpa warahmatullahi lagi dengan wabarakatuh. episode terbaru podcast KBRI Riyadh, Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini jeda yang sangat panjang. Jeda panjang. Jeda panjang dan kita sudah kedatangan buat pemanasan lagi Bapak Ziki Muta'ali. Memang saya biasa manas-manaskan di sini. Apa kabar Pak Ziki? Alhamdulillah baik, Pak Sidki. Ngobrol Gimana kabar? ngobrol apa kita kali ini? Saya juga bingung, saya tiba-tiba disuruh ke bawah kayak gini. Memang saya tiba-tiba jadi disuruh tiba-tiba ini ke studio. Nah, tapi dilalanya saya juga nggak tahu mau ngobrolin apa ini sama Pak Sidki nih. Tapi nggak apa-apa lah, demi ke apa ahlan ini kita harus selalu siap. Oke, jadi sekarang kita kenalan dulu deh. Pak Siap. Ziki di KBRI bagian apa Pak Ziki? Seperti yang kita ketahui bersama, cielah, pembukaannya kayak asik banget ya. Kita sama-sama tahu, saya konsuler Pak Sidki di sini, pelaksana fungsi konsuler 3 di KBRI Riyadh. Dan alhamdulillah sampai saat ini berarti sudah 2 tahun ya berarti di KBRI Riyadh. Baru 2 tahun sebetulnya. Baru 2 tahun. Berapa tahun rencananya? Seperti penugasan saja, Pak. Ya, Seperti biasanya. pengennya berapa lama? Pengennya sih nggak berapa lama, seperti penugasan saja, seperti sesuai dengan surat keputusan saja. Yaitu 3,5 ya kalau saya. ya Karena 3,5. Tapi itu harus diingatkan juga 3,5 itu paling lama. Jadi bisa nanti misalnya besok ditarik pulang juga bisa. bisa. Itu nggak menutup kemungkinan. Betul, betul. Tapi ya coba semoga 3,5 sih. Ya, mudah-mudahan 3,5. Mudah-mudahan. Ya, 3,5. Amin. Oke, berarti Amin, nanti ya Allah. masih setengah jalan ya. Masih setengah 2 jalan. tahun, nanti 1,5 tahun lagi. Nah, tadi sudah disebut konsuler. Konsuler itu apa ini? Mungkin ada yang belum familiar di penonton kita. Konsuler tuh ya seperti yang pemirsa, tahu pemirsa ya? Ya, warga lah, warga Enggak, podcast. biasanya kalau ahlan tuh manggilnya apa sih? Kalau warga ya? Warga ya? Warga. Ya, kalau ini mungkin penonton kali ya. Oh gitu ya. Siap. Kalau gitu, sebagaimana yang penonton tahu, kalau misalnya di konsuler itu kami biasanya mengurusi segala sesuatu tentang konsuleran. Konsuleran itu bisa berbentuk apa aja, nggak apa aja juga, terbatas juga. Itu baik dari penanganan dari pelayanan hingga penanganan kasus pelayanan bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah akreditasi, pun juga penanganan kasus-kasus ataupun PMI maupun WNI yang bermasalah, ataupun juga Badan Hukum Indonesia juga. Oke. Jadi kalau misalnya mau bikin paspor ke konsuler ya. Jadi Bikin loket KBRI itu loket konsuler berarti ya? Salah. Oh, gimana Loket dong? KBRI punya KBRI, Pak. Punya KBRI. Siap. Terus jadi kalau mau bikin paspor ke konsuler? Kalau mau bikin paspor sementara ini karena pejabat keimigrasian yang ditunjuk di sebuah perwakilan ketika tidak ada perwakilan dari Kemenkumham, dalam hal ini Ditjen Imigrasi, adalah pejabat konsuleran. Oke. Terus layanannya apa saja? Layanan konsuler itu. Aduh, banyak lagi. Paspor tadi satu. Banyak lagi paspor, Terus affidavit. affidavit itu apa sih? Kayak nama orang gitu ya, affidavit. Keren ya, Kang ya? Heeh. Apa affidavit? Ini manggilnya Kang aja boleh ya? Boleh kan? Kayak Pak tuh kayak terlalu ini Oh gitu. ya udah, terus aja nanti manggilnya Kang Ziki. Ki aja. Kayak kurang asik gitu kalau Pak. Ya, oke, fokus. Oke, Ini paspor, paspor, terus affidavit itu anak berkewarganegaraan ganda atau yang biasa kita sebut. Jadi sebetulnya berdasarkan undang-undang tahun 2016 itu disebutkan bahwa anak yang lahir dari warga negara asing dan warga negara Indonesia, jadi dari pernikahan pasangan campuran,
itu berhak mendapatkan warga negara ganda hingga umur 18 tahun ya kalau nggak salah. Mm-mm. 18 tahun atau 17 tahun saya lupa. Nah, terus affidavit itu apa? Affidavit itu adalah sebetulnya eh, subjek dari undang-undang tersebut. Makanya dia disebut anak berkewarganegaraan ganda ataupun proses dari affidavit itu sendiri. Oke, terus apa lagi? Paspor, affidavit, Paspor, affidavit, terus apa lagi ya? legalisasi, Legalisasi kayak lebih apal antum ya. Legalisasi, terus terus ya banyak ada SK surat kenal lahir. Pokoknya tentang bisa dibilang terbaginya jadi 3 sih sebetulnya. Ada keimigrasian, ada tenaga kerjaan. ketenaga kerjaan dan juga ada kekonsuleran Hmm. dalam hal ini. Berarti pelayanan segala suatu pelayanan Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Riyadh itu sebetulnya sudah tertuang juga Kang di SK Kepala Perwakilan RI yang diperbaharui setiap tahunnya. Termasuk isi di SK itu ada jenis dan tarifnya Betul, juga. ada tarifnya juga ya. Ada tarifnya juga. Jadi supaya nggak salah kaprah juga bahwasanya memang sudah diatur Kang oleh Kepri dalam hal ini itu tarif dari masing-masing layanan. Oke, nah sekarang kita ngomongin tarif paspor. Paspor tuh berapa bikinnya? Paspor itu 100 real Kang. Terus real. 100 real. Yang biasa ya Kang ya. Emang ada yang luar biasa? Ada. Apa? Yang luar biasa ini yang sehari jadi. Wih, aduh, ini pasti pakai bayar-bayar tambahan ya. Kata orang-orang sih gitu. Nah, yang bener Tapi gimana yang yang bener? betulnya sebetulnya enggak, karena pembayaran tambahan ini sebetulnya lebih ke arah PNBP yang sudah diatur di surat edaran yang dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Tambahan biayanya berapa? Tambahan biayanya itu 390 real. 290 kali. 290, sorry. Ya, Totalnya jadi 390. ya totalnya 390. Itu berarti 290 realnya itu uang pelicin ya, biar sehari jadi. Mau jawabnya gimana ya? Jawab aja, bukan apa iya? Bukan, Oh. jelas bukan. Itu memang sudah diatur dan Hmm. memang sudah disesuaikan. Jadi sebetulnya terjatuh. Jadi sebetulnya proses paspor itu yang dalam standar of prosedurnya kita itu atau SOP-nya kita itu bahwa penerbitan paspor itu bisa memakan waktu hingga 2 minggu 2 minggu. hingga selesainya hingga Hmm. cetaknya. Jadi kenapa bisa jadi sehari jadi? Karena secara sistem ya, by sistemnya itu sebetulnya dia itu mengantri. Jadi kalau ada orang yang daftar paspor itu by sistemnya itu dia akan masuk nomor 1, Ya. nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan Hmm. seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan dia masuk diklasifikasikan menjadi paspor sehari jadi, by sistemnya dia akan langsung naik ke nomor 1. Oh, ini mah kalau di Dufan mah fast track ya. Fast track. Heeh. Betul. Dan ini resmi ya. Resmi. Ini bukan berarti ini uang pelicin buat Pak Ziki. Tidak ada. Tidak ada ya. Ini uang resmi jadi masuk ke negara ya. Masuk 290 real Betul. tadi ya. Jadi total untuk paspor sehari jadi 100 real paspornya, 290 untuk fast track. Untuk fast track. Oh, oke. Jadi 390. Dan perlu disclaimer juga Kang bahwa segala sesuatu yang dipungut di KBRI Riyadh itu tidak ada yang masuk ke saku pribadi. Semuanya itu disetorkan ke kas negara. Supaya nggak ada yang salah, supaya penonton juga pada tahu nih kalau misalnya memang kita juga memiliki namanya PNBP. Apa PNBP itu? Penerimaan negara bukan pajak. Oh, itu setoran bukan pajak. Bukan pajak, ya. Oke. Terus saya dengar nih di konsuler sekarang pelayanannya sudah cashless ya. Dengar dari mana kan? Wah, saya ya dengar lah. Kan saya kan kerja di KBRI juga. Gimana sih? Betul. Iya, kita juga harus menginformasikan juga bahwa saat ini pelayanan di KBRI itu udah cashless. Jadinya bagi pemohon yang datang ke KBRI Riyadh sini ya, atau sini, banyak kameranya soalnya pemirsa. Jadi kalau ada pemohon datang ke KBRI Riyadh itu mau permohonan apapun, hatta ta'syirah, yakni ta'syirah dukhul ila Indonesia, visa untuk masuk ke Indonesia itu pembayaran langsung cashless. Jadi langsung tapping beres. Makanya udah nggak ada cash lagi di kita Kang. Oh, jadi susah lah ya kalau misalnya ada pungutan ya. Karena semuanya pakai cashless kan? Betul Kang. Tidak ada satupun pungutan yang kita lakukan itu secara cash keras. Jadi kalau misalkan ada yang di luar, ya nanti saya antar ke KBRI buat perpanjangan paspor asal bayar ke saya 500 real, bohong. Nggak ada ya. Nggak ada tuh maksudnya, tapi tetap ada prakteknya kan? Saya rasa dan saya tidak mau menutup mata akan hal tersebut, memang beberapa kali kami temukan juga. Dan kami tindak juga.
Oke. Tadi itu cashless ya. Siap. Ada komplain nggak? Wah, orang saya bawa bawa Ada bawa, lagi, bawa cash. ada Terus lagi. kartunya saya nggak punya kartu, itu gimana solusinya Iya, kalau kayak ada gitu? lagi. Biasa karena kita ini adalah negara yang gotong royong. Hmm. Karena warga negara kita ini terbentuk dengan gotong royong, akhirnya ada saling menolong. Caranya gimana? Ya dia nitipin dulu cashnya ke temennya yang lain, cashnya Oh, temennya yang lain kan punya kartu, tapping, beres. gitu. Gitu. Jadi memang ada masih ada beberapa kendala yang tentunya kami temukan juga di loket. Kalau karena ini masih masa transisi kan, cashless ini baru kita implementasikan, baru kita adakan ini di tahun 2024 ini. Jadi Oh, udah lama dong. Ini udah bulan Oktober loh, 10 bulan ya, berarti. masa transisi kan memang membutuhkan waktu juga kan, karena nggak semua informasi itu bisa langsung sampai ke warga negara kita dimanapun mereka berada, walaupun kita sudah mengupayakan sedemikian rupa. Jadi kami masih memaklumi kalau misalnya memang ada yang membawa cash keras, tapi akhir-akhir ini sudah jarang terjadi, sangat Hmm. jarang terjadi, paling dalam sehari itu satu atau Oh, dua. awal-awal banyak ya? Awal-awal cukup banyak kan, karena Hmm. ya namanya juga masa transisi ya Ya. kan, karena masa transisi ya jadinya agak susah tuh, agak challenge-nya banyak gitu kan. Saya terus yang ditanya nih, kan saya juga diundangnya tiba-tiba, nggak, tapi Ya saya udah, juga sok mau nanya apa, ya, gantian. nah gantian ya, kita Gantian mau kita nanya apa? gantian. Ayo. Jarang-jarang kan hostnya Ahlan Podcast itu kita tanya. Nah jadi Oke. kita tanya nih sekarang ya, siapa tahu apa, karena pengetahuannya itu saya tahu itu luas, pengetahuan hostnya Seluas podcast itu apa? seluas samudra, Oh, seluas samudra. samudra Hindia lagi kan. Hindia paling gede ya. Nggak tahu saya. Bukannya laut itu cuma satu ya? Ah, Cuma satu, laut itu nyambung semuanya kok. iya tapi kan ada nama-namanya. Kan nggak ada batasnya. Oke, balik Oke. lagi ke Maudu, apa balik lagi ke laptopnya Kang. Kang Sidki nih sebagai host Ahlan Podcast tuh sebetulnya posisinya apa sih di KBRI Riyadh tuh? Kerja Saya di KBRI Riyadh. saya posisinya host di ini, Tahu kan? di Ahlan. Itu Dubi lagi. Sekaligus saya itu adalah pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya 2. Pelaksana fungsi penerangan dan Penerangan dan sosial budaya siap. kedua, yaitu yang pertamanya itu yang duduk dengan bersahaja di sana, Bapak Megah Suryan. Bapak Megasurian sepertinya jarang masuk ke Ahlan Podcast ya. Pernah sekali jadi host itu waktu pas eh, tentang Syekh Nawawi Alban tadi. Jadi hostnya itu Oh, podcast yang spesial. Karena Pak Rian langsung yang menjadi host. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Berarti ini Pensos berdua nih kerjanya apa, hosting Ahlan Podcast aja? nah, seperti namanya, penerangan itu adalah bukan penggelapan. Gitu. Jadi kan penerang itu harus membuat yang tadinya gelap Menjadi terang. menjadi terang. Betul. Tadi pokoknya jadi caang. Maksudnya menjadi terang itu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, menyebarkan informasi. Menyebarkan informasi salah satunya melalui podcast ini. Oh, Salah jadi ini salah wahananya. ini wahana, salah yang lainnya melalui kita punya akun media sosial, kita misalnya memberikan penerangan langsung ke masyarakat dalam bentuk Ya. sosialisasi. Nah, sosial budayanya adalah kita melakukan pembinaan ke masyarakat supaya masyarakat ini akur, damai, tentram. Silaturahmi lah. Kita membentuk paguyuban, sekarang sudah ada 16 paguyuban. Banyak sekali ya. Banyak sekali. 16 paguyuban itu yang kemarin baru dibentuk 2 minggu lalu itu oleh Pak Rian di Kuroyat. Kuroyat itu adalah kota perbatasan utara antara Arab Saudi dengan Jordan. RR ya, RR sana lagi ya. Kayaknya ke utara lagi ya, Utara lebih utara lagi. lagi dari Ar. Dan Wow. di sana ada sekitar 30 WNI kita. Dari utara, paling utara kita ada paguyuban, itu didorong oleh KBRI sehingga membentuk itu. Nah, itu salah satu kegiatan dari fungsi Pensosbud. Yang paling selatan di Najran, di Jizan kita pun sudah ada paguyuban. Kalau di Jizan itu saya kenal tuh. Oh iya, Iya, betul. Memang kelihatannya akrab dan dekat akrab. sekali ya dengan Iya. ketua paguyuban Permai Jazan ya. Kemudian di mana-mana ada, di Damam ada, ya di Riyadh tentu saja ada. Jadi total ada 16 lah, bukan sekitar, ada 16. Ada 16. Hmm. Jadi fungsinya itu mengguyupkan warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi ini ya. Betul. Jadi silaturahmi lah. Tugas kita itu silaturahmi dari satu kota ke kota lain, happy-happy, makan-makan, foto-foto, ketawa-ketawa. Itu tugasnya Pensosbud. Yang Oh, paling happy di antara KBRI itu adalah Pensosbud. Pensosbud. Berarti tugasnya itu adalah jalan-jalan, membangun silaturahmi, membangun Tugasnya itu JMF.
jalan-jalan, makan-makan, foto-foto. Waduh, dream Tapi sekali ya. itu adalah fungsi yang penting karena kita itu warga negara Indonesia di perantauan Arab Saudi ini harus saling akrab, guyup, Sepakat. dan bahu-membahu, gotong royong tadi. Betul. Sekaligus kita memberikan juga muatan untuk bagaimana caranya hidup di Arab Saudi agar diterima dengan di sini sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebudayaan di sini. Itu fungsinya. Jadi kelihatannya memang cuma jalan-jalan, makan-makan, dan foto-foto, tapi itu fungsi yang penting di dalamnya adalah membuat masyarakat itu saling akrab Saling sesama warga negara Indonesia di Arab Saudi, kemudian saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan juga sekali mengingatkan bagaimana supaya hidup selamat di sini. Kan di sini bukan mencari rusuh, Betul. cari makan kan di sini, cari uang, cari Sebetulnya pekerjaan. ada yang saya kepo juga nih Kang. Itu sebetulnya kalau misalkan dilalahnya kita nggak ada yang tahu namanya dalam bersosialisasi, dalam bermasyarakat itu pasti ada gesekan. Ya. Nah, karena ada gesekan itu kemungkinan kan ada clash ya akhirnya antara satu masyarakat dengan masyarakat lain ataupun perorangan antara satu orang dengan orang lain. Itu sebetulnya bisa dibantu juga atau enggak sih sama Pensosbud? Wajib Ya? Kalau misalnya ada yang berantem, Pensosbud itu sebagai pembina masyarakat dipimpin oleh Bapak Riyad, ya harus didamaikan. Betul. Jadi mengakurkan lah, ibarat KBRI itu kalau dibilang rumah tuh kan ada yang suka ya mungkin berantem misalnya kan, rebutan piring gitu misalnya. Rebutan piring, rebutan makanan. Rebutan makanannya didamaikan lah sama kakak tertuanya, misalnya kayak gitu. Itu fungsinya KBRI begitu, ada pembinaan di sana. Ada pembinaan. Tapi sekali lagi KBRI ini bukan aparat penegak hukum. Nah, itu harus diingat. KBRI ini bukan aparat penegak hukum. Sekalipun di sini ada atas kepolisian, itu bukan penegak hukum, tapi atase kepolisian, bukan polisi. Ada tentara di sini, bukan mereka bertindak sebagai tentara, tapi atase pertahanan, ada atasenya. Jadi kita tetap harus menghormati aturan-aturan yang berlaku di Arab Saudi. Dan aturan-aturan itu ada penegak hukumnya di sini, ada kepolisian di Arab Saudi. Makanya kalau misalnya sudah masuk dalam pelanggaran hukum, kita bisa juga meminta supaya diselesaikan dengan jalur hukum. Misalnya kalau ada yang kriminal, kan kita nggak mungkin dong kita lindungi, kita harus proses sebagaimana hukum yang berlaku di sini. Kan kita juga tidak melindungi warga negara kita misalnya yang ketika dia terlibat dan terbukti dia melakukan tindakan pidana, ya kita serahkan pada aparat penegak hukum. Tidak mungkin kita lindungi di sini. Jadi pada prinsipnya adalah tetap seperti yang konsuler punya juga, bahwa ada unsur-unsur 3 unsur pelindungan bagi prinsip pelindungan. Cuma satu apa? 3 prinsip pelindungan hiji. Ini cut ya. lanjut. Oke, satu. Tetap menghargai dan menghormati budaya, mengedepankan pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jadi 3 prinsip pelindungan itu yang pertama mengedepankan pihak-pihak yang bertanggung jawab, sekaligus negara menjadi atau KBRI menjadi last resort. Betul. Nah, itu prinsip pertama. Betul. Prinsip pertama itu berarti yang bertanggung jawab siapa? Pribadinya, majikannya, kapilnya, dan sponsornya dan yang lain. Jadi KBRI itu gak ikut-ikutan. Temais tiba-tiba disuruh bertanggung jawab, kan nggak begitu. Kita aja nggak tahu dia datangnya kapan, gitu sebetulnya. Betul. Tapi KBRI yang kedua, prinsip kedua tetap menghormati hukum dan hukum negara setempat dan kebiasaan internasional. Ya, oke, dilakukan dengan hukum setempat. Ya, betul. Terus yang ketiga itu yang nomor 3. Itu nomor 3. Nomor 2 tuh adalah lupa saya. Negara tidak mengambil tanggung jawab. Iya, negara tidak mengambil alih tanggung jawab. Gitu. Pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri berdasarkan undang-undang juga ya, berdasarkan aturan, dan kita mendampingi kalau misalnya ada warga negara kita yang baik itu menjadi pelaku maupun menjadi korban. Betul. Bagi tindakan hukum, tindakan pidana di sini. Kebayangan pemirsa. Jadi sebetulnya kita bisa tukeran balik tuh. Nggak jadi. Katanya tukeran. Gimiknya ada aja. Oke, lanjut. Ngobrol apa lagi, ayo? Ngobrol apa lagi ya, Kang ya? Oke, tadi saya mau nanya lagi nih. Tadi kan sudah bicara tentang pelayanan. Konsuler itu kan tadi Ziki kan bilang ada 2 unsur utama. Ada pelayanan, ada pelindungan. Ya. Pelindungan itu pelindungan apa? Pelindungannya tadi sebetulnya disebutkan 3 prinsip pelindungan tersebut. Kalau misalnya memang kita melindungi WNI itu, ya kita berangkat dari 3 prinsip itu. Adapun kalau misalnya ada beberapa hal yang memang extraordinary dan memang juga bersifatnya terkadang memang masuknya adalah ke diskresi. Apa itu? Susah sekali bahasanya ini. Kayak contoh dalam kondisi kahar.
dalam kondisi kahar kita kan nggak mungkin juga kita tetap berangkat dengan prinsip pelindungan tersebut, tapi memang apabila kondisi kahar itu seperti kemarin COVID itu kan kita extraordinary, melebihi apa yang seharusnya kita lakukan di saat-saat tersebut gitu. Oke, jadi ketika misalnya ada kondisi luar biasa, tadi disebut dengan kahar atau force major, Ya, KBRI juga tetap melakukan pelindungan. tetap melakukan pelindungan. Dan Hmm. pelindungan juga diberikan bagi seluruh warga negara Indonesia sebagai langkah konkret, langkah yang nyata apabila kita sebut bahwa negara hadir untuk melindungi. Wih, luar biasa loh. Apa, sebutin dong alinea keempat dong. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Eh, tapi jangan lupa juga Kang bahwa selain alinea keempat tersebut kita juga harus mencerdaskan kehidupan bangsanya. Oh begitu. Ya, ada Kan yang alinea lain pertama melindungi seluruh seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh, Indonesia. bener kan? Betul. Jadi apa aja sih bunyinya? Yang pertama tadi apa sih? Ini ngetes ya judulnya. Melindungi seluruh bangsa Melindungi- Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi Seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia. Bangsa Indonesia itu bukan hanya yang ada di dalam negeri, tapi juga yang di luar negeri. Betul. Jadi kewajiban negara itu adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia di Betul. dalam dan di luar negeri. Betul sekali. Tapi tidak lupa juga Kang bahwa di balik dari Nomor 2-nya mencerdaskan kehidupan ya, bangsa. nomor 2-nya adalah mencerdaskan dulu kehidupan bangsa. Karena maksudnya dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah bahwa kita memberikan pengetahuan yang cukup. Jadi sebelum kita berangkat ke suatu negara, alangkah lebih baiknya kita tuh tahu dulu negara tersebut itu destinasinya seperti apa, Ya. lalu juga kebiasaan dan budaya di sananya itu seperti apa, supaya kita nggak salah kaprah. Ini sebetulnya baru aja tadi saya dapat telepon juga, ada kasus warga negara kita yang ngumpulin rambut. Oh gitu. Mm-mm. Rambut siapa? Dia mengakunya rambut dia sendiri kan. Oke. Kenapa ngumpulin rambut? Ya kan biasa ya kalau di kita mungkin itu budaya yang biasa kan, habis nyisir perempuan itu kan biasanya ngumpulin rambutnya sendiri terus udah gitu diikat atau kayak gimana lah gitu kan, itu budaya-budaya yang common di Ya, di Indonesia. Indonesia, betul. Nah ternyata budaya tersebut tuh di sini tuh nggak common gitu kan, karena dengan ngumpulin rambut tersebut itu bisa jadi hal-hal yang bersifat mungkin lebih ke arah negatif dalam hal ini. Negatif apa? Negatif. Sebut aja lah. Ya jadi kasarannya kayak dia langsung dituduh melakukan sihir. Oh. Sebetulnya kan di budaya kita tuh kenapa rambut dikumpulkan itu supaya tidak kotor, Berceceran, berceceran, betul. dan itu dianggap sebagai bagian dari aurat. Betul. Gitu. Betul ya, Erika ya? Jadi makanya dikumpulkan, nanti dibuang di tempat yang rapi, Yang biar rapi. nggak berceceran di mana-mana. Betul. Gitu. Itu budaya di kita kan itu yang satu yang common. Nah, tapi ternyata kalau di sini dikhawatirkannya itu akan dilakukan, penuduhannya itu adalah salah satu praktik sihir. Jadi nggak boleh ya? Betul. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kan sebetulnya harusnya sudah kita berikan informasi terlebih dahulu kepada WNI kita, apalagi kalau misalkan konteksnya itu untuk berangkat ke wilayah Arab Saudi. Oh, jadi ada yang tidak boleh dilakukan di Arab Saudi, sekalipun itu lazim dilakukan di Indonesia. Betul. Hal itu lazim di Indonesia. Apalagi tadi selain jangan seperti yang menjurus-jurus ke arah sihir, selain itu apalagi yang tidak boleh? Itu sebetulnya do and don'ts-nya itu bisa dilihat sebetulnya. Itu kita punya loh namanya aplikasi Safe Travel kan. Oh, Safe Travel. Jadi ada di App Store ya? Ada atau di App Store, Play ada di Store? Play Store, itu ada namanya Safe Travel. Itu kalau misalkan kita ngebuka Safe Travel itu ada apa aja yang do and don'ts-nya untuk kita lihat juga tuh. Oh, jangan melakukan ini boleh. Kayak contohnya yang common, kita mengambil foto dimanapun di Indonesia kan nggak ada masalah selama itu nggak mengganggu orang lain, asal bukan di tempat orang gitu ya kita foto. Kalau di sini enggak kan Kang, bahkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram aja kalau kita foto kan kita sebetulnya juga itu ada larangannya, ada larangannya. Oke, jadi tidak boleh berbuat sihir. Yang kedua, mengambil foto sembarangan. Apalagi yang nggak boleh di Saudi ini? Banyak ya Kang ya sebetulnya, kalau misalkan mau di list semuanya, tapi itu semuanya insya Allah sudah ada informasinya itu di aplikasi Safe Travel. Nanti ditampilin di sini Safe Travel. Boleh Kang, boleh banget. Itu namanya Safe Travel, itu proyeknya Kementerian Luar Negeri. Betul. Kementerian Luar Negeri RI. Dan itu banyak sekali memuat informasi-informasi penting. Apalagi kalau kita suka travel nih Kang. Kalau kita suka travel ke negara mana, itu bahkan udah ada klasifikasinya Kang. Negara tersebut
Berbahaya. berbahaya Hmm. ataupun layak untuk dikunjungi, Hmm. destinasi mana saja itu ada semua di Oh, situ. bagus. Sip, sip. Dan itu up to date. Wah, update ya. Ya, karena kami yang di perwakilan ini disuruh Mengupdate mengupdate hal tersebut secara reguler. secara reguler. Betul. Oke, tadi kalau misalnya ada nih warga negara kita di Saudi itu dia dizolimi baik secara terencana maupun tidak terencana, tidak dibayar gajinya, bahkan mendapatkan kekerasan fisik misalnya. Itu kita bisa lapor ke KBRI nggak? Bisa lapor ke KBRI, tapi dalam hal ini kami menyarankan terlebih dahulu apabila memang mendapatkan perlakuan fisik, lalu juga dizolimi dan lain sebagainya, itu laporkan yang pertama adalah ke 911 terlebih dahulu, Pak. Nomor siapa itu? 911 itu nomor ini harus dicatat ya, Ya. 911 itu nomor kepolisian. Hmm. Jadi kalau misalkan pun ada apa namanya tindak pidana dalam hal kekerasan Apalagi segala macam, emergensi ya. apalagi emergensi, Hmm. itu lebih baik telepon terlebih dahulu 911. Dan hal yang paling utama yang jelas jangan panik. Hmm. Jangan panik terlebih dahulu. Jadi memang kita atur psikologis kita dulu, jangan panik terlebih dahulu, hubungi 911. Apabila sudah direspon oleh 911 dan responnya baik, alhamdulillah. Tapi namun kalau misalkan belum secara baik direspon, seperti kendala dalam bahasa, tentu kan ditemukan juga tuh kendala dalam bahasa ketika kita menyampaikan sesuatu di 911 tersebut, bisa telepon KBRI, ada di hotline KBRI Riyadh. Hotline-nya di sini sekali lagi. Ih, ini banyak Ini iklannya banyak ya. iklannya. Banyak iklan tadi. Bukan iklan, layanan masyarakat. Layanan Iklan layanan masyarakat. masyarakat. Iklannya ada di Iklan layanan ini masyarakat. hotline ini 24 jam, benar ya? Nah, itu 24 jam betul. Bisa dicek aja nanti kalau misalkan di WhatsApp kan sebetulnya. WhatsApp Iya, sebetulnya. jadi Ya. bukan telepon dong. Jadi bukan telepon. Sebetulnya nanti bisa di WhatsApp-kan ke hotline tersebut, dan memang hotline tersebut diaktifkan secara 24 jam. Oke, ada petugas khusus loh yang Ada menangani petugas hotline. khusus yang menangani hotline. Silakan Pak Ziki mau menutup apa? Dari Kang Sidki aja dulu sebagai hostnya. Kan ini tukeran dulu tadi hostnya. Sekarang siapa hostnya? Oh iya, maaf saya balik lagi ya. Iya. Jadi pembicaranya ya. Iya, silakan. Ini siapa sih kan sebetulnya harusnya pembicaranya? Kita berdua. Kan Kita kita berdua. dua-duanya berbicara. Dua-duanya berbicara. Iya. Oke, siap kalau Mungkin gitu. ada himbauan-himbauan tertentu di yang mau disampaikan ke masyarakat kita. Terutama tadi mungkin tentang layanan ya. Mau ada Ya. layanan-layanan baru apa, mungkin ruangan yang baru atau ada layanan Ya. apalah fitur-fitur baru di konsuler. Iya, betul. Oh ya, bagi warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja kami, di wilayah kerja Riyadh, itu jangan lupa main-main ke KBRI Riyadh. Karena di KBRI Riyadh ini ada ruangan baru, itu ruangan pelayanan yang sudah diperbaharui. Insya Allah ngebuat pemohon yang datang ke KBRI Riyadh untuk memohonkan layanan itu merasa lebih nyaman. Jadi bisa jadi sebuah improvisasi juga dari kami, bentuk pelayanan kami supaya memberikan pelayanan yang optimal buat warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerja. Ada kopi gratis nggak? Kopi gratis? Kopi gratis ada. Ada, bener ya? Ada, teh dan kopi gratis. Betul ya. Jadi Iya. nanti kalau misalnya datang ke layanan KBRI Riyadh harusnya ada kopi dan teh gratis. Ada kopi dan teh gratis. Kalau misalnya nggak ada ketika hari itu, bisa diketok, bilang ke petugas loketnya, minta kopi woi. catat kalau nggak dapat kopi dan teh gratis, ketok ke loketnya minta kopi woi Minta gitu kan. kopi woi gitu. Nah, Pak minta kopi ya gitu. Hmm. Nanti insya Allah akan disediakan oleh kami tentunya sebagai bentuk improve kami, bentuk pelayanan kami ke warga negara kita yang ada di wilayah kerja kami, itu memberikan pelayanan yang secara optimal bagi seluruh warga negara Indonesia di wilayah kerja kami. Selain itu juga ada lagi pelayanan, mungkin nggak aku bocorin sekarang deh, nanti Ya aja. nggak apa-apa lah, bocorin aja. Nanti mungkin kira-kira kapan mau di launchingnya. Nanti aja deh. Oh iya, jangan lupa juga buat warga negara Indonesia yang belum memiliki catatan sipil berupa nomor induk pendudukan atau NIK, itu bisa diterbitkan di Kedutaan Besar Arab Saudi, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh di Arab Saudi. Itu diterbitkan sebagai bukan NIK namanya, tapi NIT. Nah, layanan ini juga NIT itu sudah. apa? NIT itu nomor induk tunggal. Jadi bikin KTP bisa di KBRI. Bikin KTP-nya secara penomorannya bisa,
secara cetaknya tetap harus pulang ke Indonesia. Oh, Gitu. jadi nggak bisa dong. Tetap, tapi bisa. Jadinya dia mendapatkan NIT ini sudah terkoneksi ke sistemnya Oh, pusat. gitu. Jadi memang Jadi tinggal NIT tinggal ngeprint lah ya betul, di tinggal Indonesia ngeprint nanti aja ya. di Indonesia nanti NIT-nya. Jadi buat siapapun yang mau datang untuk pelayanan NIT itu bisa ditanyakan terlebih dahulu, nanti ada prosedur-prosedurnya. Kepanjangan lagi nih kalau 5 menit dipakai buat closing. Nggak apa-apa lah ini. Buat Heeh. Ziki nggak apa-apa. Jangan gitu, Kang. Tapi yang jelas ini informasi yang insya Allah cukup berguna buat warga negara kita. Mungkin kedepannya akan banyak juga beberapa improvisasi dari kami, beberapa bentuk pelayanan yang mungkin seharusnya sudah hadir bagi warga negara Indonesia yang ada di wilayah kerja kita, Pak. Gitu. Oke, sip. Terima kasih ngobrol-ngobrol santainya. Begitu kita ngobrol-ngobrol santai perkenalan dengan layanan konsuler yang ada di KBRI Riyadh. Kita mau ngobrol apa lagi nih? Atau kenalan dengan siapa lagi di KBRI Riyadh? Jangan lupa komen dan like video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.